Allahu mawjudun la syakka fi wujudihi. Mawjudun bila kaifin. Wala makanin. Wala jihatin. La yushbihu syai'an min khalqihi. Wala yushbihuhu syai'un min khalqihi. Qala ta'ala afillahi syak. Al-hadith kana Allahu walam yakun syai'un ghairuhu. Nah, penjelasan tentang ala wujudillah, ya, tentang wujudnya Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Kita wajib meyakini bahwa Allah Ta'ala ada. Tanpa ada keraguan tentang wujudnya Allah. Dan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa didahului oleh permulaan. Bukti, ya, bukti tentang wujudnya Allah Ta'ala secara dalil akalnya adalah wujudnya alam. Alam semesta ini, ya, menunjukkan adanya Allah Ta'ala. Al-alam huwa kullu ma siwallah. Definisi alam adalah segala sesuatu selain Allah, disebut dengan alam. Alam yang begitu besar, ya, dibagi menjadi dua, tidak terlepas dari dua perkara. Pertama, al-hajm, yang kedua adalah sifat. Yang pertama adalah benda, yang kedua adalah sifat benda. Benda, ada kalanya benda kasif, benda yang bisa dipegang oleh tangan seperti manusia, tumbuh-tumbuhan, kemudian bulan, matahari, ya, ini disebut dengan benda kasif. Berpotensi untuk bisa dipegang oleh tangan, ya, karena kalau semisal kita mencontohkan matahari, oh gimana cara menyentuhnya itu kan, berpotensi untuk bisa dipegang oleh tangan. Kemudian benda latif, ya, benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan, seperti halnya cahaya, kegelapan, angin, ruh. Ini disebut dengan benda latif. Seperti al-faroh, tempat yang kosong, ruangan yang kosong, ini juga disebut dengan benda latif. Sesuatu benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Dan juga alam itu tidak terlepas dari sifat benda. Ya, sifat benda itu sangat banyak sekali, ya, sampai 40 lebih kalau kita menyebutkannya. Ya, seperti halnya contoh sifat benda bergerak, terus kemudian lawannya adalah diam. Warna hitam berarti lawannya putih. Ya, al-infisal terpisah berarti lawannya al-ittisal, menyambung. Al-iftiraq terpisah berarti lawannya al-ijtima', dan macam-macam sifat benda yang lainnya. Alam semesta ini menerima perubahan. Segala sesuatu yang berubah hadis. Segala sesuatu yang berubah hadis. Artinya hadis itu wujudnya didahului oleh permulaan. Ya, dan secara persaksian mata alam semesta ini mengalami berubah. Artinya wajib juga diyakini bahwa alam semesta ini baru. Wujudnya didahului oleh permulaan. Jika alam semesta ini wujudnya didahului oleh permulaan, pastinya ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wujudnya Allah, ya, tanpa didahului oleh permulaan. Dan kita mengetahui nama Allah min thoriqil anbiya, dari jalan para nabi. Nah, maujudun bila kaifin, wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bila kaifin. Ya, artinya kaif di sini bukan kaif dengan makna as-su'al, pertanyaan. Tapi yang dimaksud kaif di sini adalah kullu ma kana min sifatil makhluqin. Segala sesuatu yang berhubungan dengan sifat makhluk, ini disebut dengan kaif. Nah, wujudnya Allah Ta'ala bila kaifin artinya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Kita wajib meyakini Allah ada. Ya, dan adanya Allah Ta'ala tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada.
Maujudun bila kaifin, ya, wujudnya Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluknya. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, innal ladzi ayyanal aina la yuqalu lahu aina. Wa innal ladzi kayyafal kaifa la yuqalu lahu kaifa. Yang maknanya, sesungguhnya zat yang menciptakan tempat mustahil ditanya tentang keberadaannya. Dan sesungguhnya zat yang menciptakan sifat-sifat makhluk, maka mustahil syar'an wa aqlan ditanya tentang sifat-sifat makhluk kepadanya. Ini pentegasan dari Sayyiduna Ali tentang penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serupa dengan makhluknya. Terus kemudian, wala makan, dan wujudnya Allah Ta'ala tidak bertempat. Ya. Sebenarnya, kalau dari perkataan maujudun bila kaifin, ini sudah mencakup makna bahwa wujudnya Allah tidak bertempat. Tapi ditambahkan atau lebih diperkuat lagi dan lebih dipertegas lagi, wala makan. Dan Allah juga wujudnya tidak bertempat. Sebab banyak sekali orang-orang tersesat di dalam persoalan akidah, adalah khususnya orang-orang yang banyak meyakini Allah itu bertempat. Nah, di sini lebih ditegaskan lagi, wala makan. Dan Allah Ta'ala tidak bertempat, tidak di atas aras, tidak di atas langit, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, dan juga tidak di kiri. Sebagaimana juga ditegaskan oleh Sayyiduna Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan kanallahu wala makan wa huwal ana alama alaihi kan. Nah, dalam bahasa Arab, kana dalam bahasa Arab memiliki fungsi tam ataupun nakis. Kalau nakis berarti membutuhkan khobar, kalau tam berarti tidak membutuhkan khobar, kana nakis. Nah, kana yang nakis, ya, kana yang nakis maknanya hasola wa wujida. Tapi jika fa'ilnya adalah lafaz jalala Allah, maka di sini bukan maknanya hasola wa wujida, tapi maknanya adalah azali. Kanallahu wala makan. Allah ada pada azal, keberadaan tanpa permulaan sebelum terciptanya tempat. Wa huwal an ala ma alaihi kan. Dan setelah terciptanya tempat, Allah pun tidak bertempat. Inilah keyakinan para ulama salaf bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wujud, ada, dan adanya Allah tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Wujudnya Allah Ta'ala tidak bertempat. Jika ada sakte ataupun orang yang mengaku mengikuti salaf tapi tidak berkeyakinan sebagaimana yang diyakini oleh para ulama salaf, maka pengakuannya itu dusta. Seperti sakte Al-Wahabiyah adalah kelompok yang membangkitkan dan menghidupkan ajaran tajsim. Sebenarnya ajaran tajsim, ajaran tasbih sudah ada sejak dulu, seperti Hasfiyah, terus kemudian Karamiyah, dan kelompok Musyabbihah wal Mujassimah dari dulu sudah ada. Dan sekarang ya dihidupkan kembali pemahaman tajsim dan pemahaman tasbih, pemahaman yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, yaitu sakte Al-Wahabiyah. Mereka berkeyakinan Allah ada dan adanya di atas arsy, ada yang berkeyakinan Allah ada di atas langit. Mereka mengaku-ngaku sebagai pengikut salaf, padahal pengakuan tersebut adalah pengakuan yang dusta. Karena keyakinan para ulama salaf seperti yang disampaikan oleh Sayyiduna Ali, bahwa yang benar keyakinannya Allah ada dan adanya Allah tidak bertempat. Sebelum terciptanya tempat dan setelah terciptanya tempat, Allah tidak bertempat. Sehingga kita tidak boleh menamakan mereka kelompok Al-Wahabiyah dengan kelompok Salafiyah. Dan jangan sampai mengumbarkan nama Salafiyah kepada mereka. Ya. Sebab mereka bukan para pengikut salaf, tapi mereka pengikut Taimiyah, Ibnu Taimiyah. Nah. Dan juga dikuatkan oleh Al-Imam Zainul Abidin. Ya. Beliau mengatakan, jelas Sampun
Baik. Dan juga keyakinan para ulama salaf ya dikuatkan oleh Al-Imam Zainul Abidin. Beliau ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, beliau mengatakan antallahu allazi la yahwika makan. Engkau Allah zat yang tidak diliputi oleh tempat. Nah, makalah Al-Imam Zainul Abidin ini diriwayatkan ataupun disampaikan oleh Murtado Az-Zabidi dalam kitab Ithafus Sadatil Muttaqin. Kemudian dibuktikan lagi keyakinan para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu Al-Imam Ahmadur Rifai, seorang ulama muassis Thariqah Ar-Rifaiyah, ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Beliau mengatakan ghayatul ma'rifati billah al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makan. Yang maknanya puncak kemakrifatan kepada Allah, ya, makrifatnya para nabi, makrifatnya para sahabat, makrifatnya para tabi'in, makrifatnya para tabi'in, makrifatnya para ulama, makrifatnya para aulia adalah meyakini bahwa Allah Ta'ala itu ada. Dan adanya Allah tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Wala makan, dan juga meyakini Allah tidak bertempat. Nah, kemudian ada seorang ulama salaf yang sudah dikenal, ya, siapapun mengenal beliau, yaitu Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit, muassis mazhab Hanafiyah. Beliau mengatakan la yusafullahu ta'ala bi sifatil makhluqin. Dalam kitab Al-Fiqhul Absadnya beliau menyampaikan tidak boleh ya Allah disifati dengan sifat makhluk. Maka jelas apa yang kita yakini, Allah ada tanpa tempat, Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ini adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dan para penerus-penerus yang memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wala jihatin, ya, dan juga meyakini Allah Subhanahu wa taala adanya tanpa diliputi oleh arah. Ya, maha suci Allah Ta'ala dari 6 arah. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di depan, Allah tidak di belakang, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, ya, di dalam Aqidah Al-Masyhurahnya, di dalam Aqidah At-Tahawiyah, ya, di mana kitab Aqidah At-Tahawiyah, akidah yang sudah dikonsumsi oleh para ulama pada zaman setelahnya, dan mereka mengakui bahwasannya isi di dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah ya benar, artinya pada jalan yang benar. Maknanya berarti isi di dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah adalah ijma, karena sudah diterima oleh kalangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah di awal pembukaannya beliau Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi sudah menyebutkan hadza zikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah ala mazhabi fuqaha'il millah Abi Hanifah an-Nu'man bin Thabit al-Kufi wa Abi Yusuf Yaqub ibn Ibrahim al-Ansari wa Abi Abdullah bin Hasan asy-Syaibani ridwanullahi alaihim ajma'in wa ma ya'taqiduna min usuliddin wa yadinuna bihi li rabbil alamin. Nah, awal saja sudah disebutkan bahwa ini sesuatu yang hadir di dalam hatinya Musannif, yaitu Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, yakni karangan yang akan dikarang beliau, kitab Aqidah At-Tahawiyah, penjelasannya tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara makalah beliau yang disampaikan di dalam kitab tersebut adalah la tahwihil jihatu sittu kasairil mubtada'at, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi oleh 6 arah, yaitu 6 arah, arah depan, belakang, atas, bawah, kanan, dan kiri. Kasairil mubtada'at, ya, berbeda dengan makhluknya. Adapun makhluknya, makhluk Allah Ta'ala diliputi oleh 6 arah. Ya, ada. Halo, jelas? Ada apa ini ya? Sudah jelas?
Oke. Kasairil mubtada'at, berbeda dengan makhluknya. Adapun makhluk Allah Ta'ala diliputi oleh 6 arah. Depan, belakang, atas, bawah, kanan, dan kiri. La yusbihu syai'an min khalqihi. Allah Ta'ala tidak menyerupai segala sesuatu pun dari makhluknya. Baik satu segi maupun beberapa segi. Wala yusbihuhu syai'um min khalqihi, dan tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Tidak ada satupun dari makhluk Allah yang menyerupainya. Nah, di sini perlu kita jelaskan bahwa seseorang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, meskipun satu sifat saja, disebut mujassim. Ya, jadi distatuskan atau dihukumi seseorang dikatakan mujassim ketika orang tersebut ya menyerupakan Allah dengan makhluknya meskipun satu sifat saja. Meskipun satu sifat saja. Jika ini pengistilahan, jika yang menyerupakan Allah dengan makhluknya perorangan, maka disebut dengan mujassim. Kalau kelompok, maka disebut dengan mujassimah. Kalau perorangan musabbih, atau kalau kelompok disebut musabbiha. Ajarannya disebut dengan ajaran tajsim, ajarannya disebut dengan ajaran tasbih. Nah, seseorang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya disebut dengan mujassim atau musabbih, dan hukum orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya berarti tidak mengenal Allah. Ketika mereka sholat, yang disembah bukan Allah, tapi yang mereka sembah adalah sesuatu yang di benak hati mereka, yang dibayangkan saja. Secara suratan mereka sholat, tapi mereka tidak menyembah Allah Ta'ala karena mereka tidak mengenal Allah. Dan orang yang tidak ma'rifatullah, orang yang tidak mengenal Allah, laisa musliman, bukan seorang muslim, maka orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya bukanlah orang muslim. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, beliau mengatakan, "Waman wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar." Seseorang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya, satu sifat dari sifat-sifat makhluk, maka dia keluar dari agama Islam. Nauzubillah. Baik. Qala ta'ala, dalil naqli, ya, dalil naqli tentang wujudnya Allah Ta'ala adalah ayat afillahi syak. Ini diambil secara makna. Diambil secara makna. Afillahi syak, artinya ayla syakka fi wujudihi. Tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada keraguan sama sekali tentang wujudnya Allah Ta'ala. Di sini dalil naqli yang diambil dari Al-Quran, diambil dari segi makna. Karena kalau secara nasnya tidak menggunakan lafadz Allahu mawjudun, nggak ada. Ya, tapi secara makna menunjukkan makna Allah ada. Nah, ini juga bisa menjadi bantahan sekte Al-Wahabiyah, karena terkadang mereka itu mengatakan, kamu meyakini Allahu mawjudun bila makan, Allah ada tanpa tempat. Mana buktinya dari Al-Quran? Tidak ada ya di dalam Al-Quran tentang penjelasan Allahu mawjudun bila makan secara nas, ya, kata mereka seperti itu. Kemudian kita di antara ya bantahan secara ringannya, kita katakan kepada mereka, ya, kalian meyakini Allah ada. Apakah di dalam Al-Quran ada ayat yang secara jelas mengatakan Allah mawjud? Tapi kenapa kalian itu meyakini Allah ada? Dari mana? Ya. Nah, ini bisa menjadi ya bantahan secara ringan aja tadi ya. Bantahan secara ringan saja. 6. Terus kemudian dalil naklinya lagi diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu hadis kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Yang maknanya Allah ada pada azal, ya, tanpa wujudnya Allah didahului oleh permulaan atau keberadaan tanpa permulaan. Walam yakun syai'un ghairuhu, dan pada azal tidak ada selain
Allah Ta'ala. Ini dalil secara naklinya. Adapun dalil secara akalnya sebagaimana tadi yang sudah disebutkan, seperti halnya kita katakan apa namanya? Alam itu mutaghayyir, alam itu mengalami perubahan. Dan wa kullu mutaghayyirin hadithun, segala sesuatu yang mengalami perubahan hadis, artinya wujudnya didahului oleh permulaan. Maka kesimpulannya alam itu hadis, alam itu baru. Maka karena alam itu baru membutuhkan min muhdits, zat yang mewujudkannya, ya. Al muhdits siapa? Zat yang mewujudkan, Allah Subhanahu wa taala. Terus juga di dalam Al-Qur'an disebutkan qala Allah taala wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, pada diri kalian apakah kalian tidak melihatnya? Ya. Ini ayat ya sebagai dalil ay anna fi anfusikum dalilan ala wujudillah. Artinya pada diri kita sendiri bisa dijadikan sebagai dalil tentang adanya Allah Ta'ala. Bagaimana? Ya, seperti halnya kita dalam berpikir fase-fase, ya, fase-fase seseorang sebelum dibentuk seperti ini. Allah menciptakan kedua orang tua kita, terus kemudian dari air mani sampai menjadi gumpalan darah, sampai membentuk, terus kemudian diberikan Allah menciptakan kepala kita, Allah menciptakan telinga pada manusia, itu kan. Terus kemudian Allah menciptakan hidung, Allah menciptakan mata, Allah menciptakan mulut, terus kemudian Allah menciptakan tangan, Allah menciptakan kaki, Allah menciptakan wajah kita. Terus kemudian Allah menciptakan pendengaran kepada telinga kita, Allah menciptakan penglihatan kepada mata kita. Karena kan tidak setiap orang punya mata bisa melihat. Karena tidak setiap orang yang punya telinga bisa mendengar, gitu kan? Nah, kalau kita memikirkan pada diri kita sendiri, terus kemudian ada apa namanya, makanan minuman lewat jalan satu tapi keluarnya jalan dua, salah satu dua jalan dua ini kan. Nah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, maka kalau kita bisa berpikir apa namanya, berpikir tafakur, bernazar pada diri kita, maka bisa menjadi bukti, ya, bisa menjadi bukti tentang adanya Allah Ta'ala. Maka apa yang disampaikan oleh seorang ulama tabi'in, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengetahui dirinya adalah makhluk, ya, ada yang menciptakan, yaitu Allah Ta'ala yang tidak serupa dengan makhluknya, maka orang tersebut ma'rifat kepada Allah. Nah, dan juga ada sebuah syair, ya, ada sebuah syair tentang persoalan ini, ya, yang syair ini sudah masyhur, kita sudah sering dengar, ya. Faya ajaban kaifa yu'sal ilah, faya ajaban kaifa yu'sal ilahu. Sungguh menakjubkan, gitu kan. Faya ajaban, sungguh menakjubkan. Kaifa yu'sal ilahu, bagaimana Tuhan didurhakai. Am kaifa yajhaduhul jahidu, ya, atau bagaimana kok orang kafir mengingkari adanya Allah, ya. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun, bukankah segala sesuatu yang ada itu sebagai tanda, sebagai bukti tentang adanya Allah, sebagai bukti tadullu ala annahu wahid, ya, menunjukkan bahwasanya Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Wa fi kulli tahrikatin ayatun, dan setiap gerakan itu menunjukkan bukti tentang adanya Allah. Wa fi kulli taskinatin syahidun, dan setiap diam itu menjadi saksi tentang adanya Allah Ta'ala. Jadi alam semesta ini yang begitu luas, ya, itu menunjukkan tentang wujudnya Allah Ta'ala. Ini dalil apa? Dalil aklinya. Baik. Seperti itu Ustaz, ya. Lanjut. Oke.
Ma ma'na qawlihi ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apa makna firman Allah Ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Ma'nahu al-ihatatu bil ilmi qalahu as-Tsauri wa Ahmad. Makna dari ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum adalah al-ihatatu bil ilmi. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengetahui dimanapun kalian berada. Jadi bukan maknanya Allah bertempat di mana-mana, tapi maknanya Allah mengetahui dimanapun kalian berada. Ihatatu al-ihatatu bil ilmi. Qalahu as-Tsauri wa Ahmad, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam as-Tsauri dan Imam Ahmad. Dan dikuatkan pada firman Allah Ta'ala, yaitu qala ta'ala wa anna allaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu apapun. Nah, terus di dalam hadis disebutkan irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba innama tad'una sami'an qariba. Kalau lanjutan hadisnya yang ada redaksi aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi. Di sini ada redaksi dalam syarahnya itu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi. Apa makna dari hadis ini? Irba'u ay hawwinu alaikum la tajhidu anfusakum. Janganlah kalian mengeraskan suara sampai melebihi batas. Ya. Di sini tidak ada larangan untuk zikir bersuara keras, tapi Rasulullah kasihan pada sahabat yang meraskan suara karena pada saat itu para sahabat dalam keadaan lelah. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Maka sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli dan ghaib. Innama tad'una sami'an qariba. Ya, kalian berdoa pada zat yang Maha mendengar dan dekat secara maknawi, bukan dekat secara fisik. Ya, dan terusan hadisnya aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi ma'nahu a'lamu bikum. Artinya Allah Subhanahu wa taala a'lamu bikum, lebih mengetahui ya daripada kalian. Seperti itu. Jadi tidak boleh diterjemahkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum dengan makna Allah berada di mana-mana, Allah ada di mana-mana. Meskipun berkeyakinan maksudnya Allah tidak bertempat, semisal ya terjemahan seperti itu tidak dibenarkan oleh syara. Ya jelas karena satu mengandung iham. Iham itu nanti orang akan memahami ya dengan pemahaman Allah berada di mana-mana. Meskipun semisal orang yang mengartikan ataupun menterjemahkan, ya bukan menterjemahkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah ada di mana-mana. Dengan makna maksudnya Allah mengetahui ya kalian dimanapun kalian berada, semisal keyakinannya seperti itu. Tapi dengan mengatakan Allah itu ada di mana-mana, ini bahasa yang iham. Ya, bahasa yang iham pasti orang akan memahami ketika mendengarkan perkataan tersebut, apalagi orang awam, oh berarti Allah itu ada di mana-mana. Nah, ini jelas tidak boleh dalam syarak. Maka makna yang betul wa huwa ma'akum aina ma kuntum adalah al-ihatatu bil ilmi. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dimanapun kalian berada, ya sebagaimana dikuatkan pada ayat yang lainnya, yaitu ayat wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Ada sebagian orang ya ghulu atau melebihi batas ya saat memuji Kanjeng Nabi. Mereka itu mengatakan Rasulullah mengetahui segala sesuatu yang gaib ya. Mereka menyamakan ilmunya Nabi dengan ilmunya Allah. Nah, ini tidak dibenarkan. Kita mengagungkan Rasulullah, kita juga memuji Kanjeng Nabi, tapi tidak sampai melebihi batas. Artinya melebihi batas yakni menentang syarak. Jadi ada wilayah-wilayah
Ya, ada wilayah-wilayahnya yang tidak boleh dilewati, ya, yaitu barometernya mizanus syariah. Barometernya adalah as-syariah. Kalau sudah sampai melebihi batas seperti halnya memuji Kanjeng Nabi sampai berlebihan, meyakini katanya Rasulullah mengetahui segala seluruh yang gaib, ini tidak dibenarkan, ya. Tapi memang ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagian memang diberitahu oleh Allah Ta'ala sesuatu yang akan terjadi, ya contohnya seperti halnya azabul qabri, terus kemudian nikmat kubur, terus kemudian yaumul qiyamah, terus yaumul qiyamah saja kepastiannya tidak diberitahu, tapi imarah-imarahnya saja. Itu juga menunjukkan bahwa Rasulullah tidak mengetahui seluruh perkara yang gaib. Dan juga dalil-dalil yang menunjukkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui perkara yang gaib. Ya, malaikat saja tidak tahu kepastiannya. Malaikat saja. Dalam akidah At-Tahawiyah kan disebutkan ya bahwa sirrullah, yakni perkara-perkara yang gaib, ya, yang tahu hanyalah Allah Ta'ala. Malaikat dan Nabi pun tidak tahu. Kalau tahu pun diberitahu oleh Allah Ta'ala. Itu pun tidak semuanya, hanya beberapa saja. Di dalam Al-Quran disebutkan, Qala Allah Ta'ala, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya, bahwa orang-orang yang atau penduduk mangfis sama sesuatu yang mangfis samawati wal ardi, tidak ada satupun dari penduduk langit dan penduduk bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali hanyalah Allah Ta'ala. Terus kemudian pada ayat yang lain, wala ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada satupun yang mengetahui perkara yang gaib kecuali hanyalah Allah. Pada ayat yang lain, waqala aidan, qul ma kuntu bid'am minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Nah, mahalusainya di sini, wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Kata Kanjeng Nabi, saya tidak tahu apa yang akan terjadi kepadaku, wala bikum, dan juga yang akan terjadi kepada kalian, gitu kan? Wa qala aidan wa min ahlil madinati wa min ahlil madinah maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum. Di antara penduduk Madinah, maradu 'alan nifaq, mereka melebihi batas dalam kemunafikannya. La ta'lamuhum, kamu wahai Rasulullah tidak mengetahui mereka. Nahnu na'lamuhum, Allah Subhanahu wa taala mengetahui mereka. Sanu'adzibuhum marrataini, dan Allah akan menyiksa mereka marrataini, 2 kali. Ya. Kemudian ayat yang lain, wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid. Ya. Di sini kan disebutkan pada firman Allah Ta'ala, wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim, ya. Saya Kanjeng Nabi, ya, akan menjadi saksi atas mereka selama saya berada, ya, berada bersama dengan mereka. Maksudnya artinya masih dalam keadaan hidup itu kan bersama mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqib 'alaihim. Ketika engkau ya Allah mewafatkan aku, maka engkaulah ya Allah zat yang ar-raqib 'alaihim, ya, yang istilahnya apa terjemahannya? Biasanya diterjemahkan apa? Makna yang mewakilinya. Yang mengetahui keadaan mereka, gitu kan? Yang apa namanya? Istilahnya apa yang mewakili tadi? Bahasa yang mewakili ar-raqib. Al-ilm. Bisa ya. Ya kan biasanya kan kalau ar-raqib terjemahannya kan kayak yang mengawasi gitu kan. Ya, yang mengawasi mereka gitu kan. Ya, bisa enggak tadi ya? Nah, wa anta 'ala kulli syai'in syahid. Nah, di sini ayat-ayat yang menunjukkan bahwasannya Allah lah yang mengetahui hakikatnya perkara-perkara yang
ghaib. Bukankah dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah pernah mengatakan usai habi, para sahabatku, para sahabatku. Jadi pada hari kiamat nanti para sahabat Kanjeng Nabi ingin mereka mau datang ke haudnya Kanjeng Nabi. Tapi di apa ditolak gitu kan. Terus kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuhnya usai habi, para sahabatku, para sahabatku. Terus dikatakanlah kepada Kanjeng Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang terjadi ya kepada mereka setelah wafatnya engkau gitu. Ya ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu tidak mengetahui seluruh sesuatu yang gaib. Terus ini juga sering disampaikan oleh Syekh Thariq Al-Laham itu, tidak boleh diyakini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mensolati seorang munafik yang kafir, munafik fil i'tiqad, yaitu Abdullah bin Ubay al-Munafik. Tidak boleh diyakini dari kejadian ini, ya dari kejadian ini berarti Rasulullah itu mensolati orang munafik, orang kafir. Buktinya Rasulullah mensolati Abdullah bin Ubay, ya. Kita katakan yang benar itu Rasulullah pada saat itu tidak mengetahui, ya, tidak mengetahui bahwa Abdullah bin Ubay adalah seorang munafik. Jadi Rasulullah ketika mensolati Abdullah bin Ubay, Rasulullah meyakini dia seorang Muslim secara zahir. Rasulullah menghukumi secara zahir karena Rasulullah tidak mengetahui perkara yang gaib. Karena Rasulullah tidak mengetahui mafil qulub, sesuatu yang ada di hati. Ya, Rasulullah mengetahui sesuatu yang memang diberitahu oleh Allah Ta'ala. Maka sudah melebihi batas pujian kepada Rasulullah ketika mengatakan bahwa Rasulullah mengetahui seluruh perkara yang gaib. Seperti itu, Ustaz. Sampai sini tadi ya. Mantap, Ustaz. Gitu. Muridnya Syekh ya harus mantap-mantap. Ilmiah semua tuh. Oh, ada Syekh. Bagus, Ustaz. Semarang. Semarang ini. Iya. Ini keterangan seperti yang Al-Ustaz Abdul Malik sampaikan itu kalau zaman sekarang di zaman orang sebagian orang itu ya sebut saja kelompok habaib lah, jamaah pecinta habaib, muhibbin. Ya. Ini aneh menurut penerangan mereka. Karena kebodohan mereka mencintai Nabi itu sembarangan, asal, jadi berlebihan. Jadi seolah mereka itu mengatakan bahwa sifat nubuah, di antara sifat nubuah itu adalah pengetahuan yang sempurna, dan di antaranya tidak boleh menisbatkan Nabi itu tidak mengetahui. Bahasa tidak mengetahui itu dianggap menurut mencela. mereka itu Dianggap mencela, tidak memuji. Mencela. Nah, repot itu. Ada lagi dan yang masalah itu loh, maksum. Nah, ini juga yang sensitif sebagian orang itu. Jadi kan pernah itu kan, saya nggak sampai selesai mendengar cerita sampai selesai gitu terjadinya gimana. Syekh Nabil itu kan pernah bilang, Syekh Nabil itu untuk pribadi beliau, sebenarnya untuk pribadi beliau. Selama saya hidup bersama Syekh Abdullah Al-Haruri, beliau menyampaikan seperti itu. Menurut saya Syekh Nabil tidak pernah melihat
khotok atau kesalahan pada Syekh Abdullah gitu kan. Nah ini jadi bumerang nih dan jadi bumerang sama orang-orang ini. Gimana ini Al-Habasyi ini? Anda menyalahkan Kanjeng Nabi, tapi Anda tidak menyalahkan Syekh Abdullah gitu kan. Padahal itu salah paham gitu kan. Kita kan nah ya iya maksudnya terus untuk pendapatnya beliau kan pribadi untuk pribadi gitu. Jadi gua di bumerang itu tadi. Ya itu tadi terus jadi bumerang terus kembali lagi ke situ. Dianggap ketika kita pakai nas yang wa asa ada murabbau bahwa dijadikan sebagai dalil dan ini kan antara masih ada khilafiyah di antara Asy'ariyah dan Maturidiyah gitu kan. Masih ada perkhilafan. Cuma yang kuatkan pendapat yang mengatakan ya kalau soghairil khairil hisab bisa terjadi dalilnya kan itu wa asa adamu rabbahu bahwa terus kemudian sebelum diikuti oleh umatnya sudah bertaubat gitu kan sebelum diikuti oleh umatnya sudah bertaubat dikira kita mencela Nabi gimana ini Nas mengatakan seperti itu Nas menjelaskan seperti itu kok no no gimana tawasudnya bainat taksiri wal bainat tafriti wal ifrat gitu kan. Nah, moderat. Belum itu dan sama-sama belum menikah. Gimana nih dan urusan pernikahan saya nih ya? Duh. Ya, tawakal. Pokoknya Ustadz Aziz, pokoknya nanti iya nanti pokoknya Ustadz Aziz nanti yang ngiringin sama Pak Abdul Ham nanti sama Ustadz Mustafid. Oh iya iya iya. Istimewa lah pokoknya harus lah Iya ini. iya. Wow. Ya, ya cari cari. Ya di Magelang. Di Magelang. Belum ada yang nampak Magelang. Di Semarang, Pak. Semarang. Dia bersama Gus Sidir dan Cak Musfi. Enggak satu apa namanya area dakwah di Semarang. Saya di masjid Ustaz. Satu iya. Masjid Jomblang dekat Java Mall. Ustaz. Makom Mbah Kramat Jati. Kakaknya Habib Lutfi. Kakaknya Habib Lutfi. Perkara goib, Pak. Naik kembali perkara goib ya. Enggak tahu itu. Nggak boleh kan? Nggak boleh itu secara hukum besarnya nggak boleh.
Sudah S1 dia. Sudah S1. Baru lulus Ustaz. Bukan STIE. STIE Cendekia Karya Utama. Di Tegal Sari. Bukan. Tegal Sari sini. Dekat Polda. Dekat makamnya Kiai Kiai Saleh Darat nggih. Masih itu Ustaz, kerja sampingan. Jam tangannya sudah ada yang beli, Kang Sehu? Tuh. Belum. Belum. Ini Jam tangan apa laku-laku. sih? Jam tangan kayak